isi yang sempurna dengan hikmat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Presiden APSPBI, Ibu Dr. Ummi Hairati Syam, MPD, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Ummi Hairati Syam, MPD, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Ariana selaku Master of Ceremony. Mohon izin suara saya terdengar dengan baik, Ibu. Baik dan jelas, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber kami, Profesor Dr. Muhlas Samani, MPD. Yang kami hormati para Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang kami hormati pengurus harian, kepala-kepala divisi, ketua-ketua regional, para pengurus nasional dan pengurus regional, dan terkhusus kepada seluruh anggota APS PBI seluruh Indonesia yang berada di ruang virtual ini maupun yang belum sempat menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama kami ingin sampaikan rasa syukur yang mendalam karena sudah berada di tahun kedua kepengurusan kami dan akan melaksanakan rapat kerja nasional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat PSPBI, baik secara institusional maupun individual. Tahun pertama kami telah lalui dengan penuh dinamika yang akan menjadi bahan refleksi dalam mengimplementasikan program kerja ke depan pada tahun 2025. Pada Rakernas kali ini, tema yang kami usung dalam kegiatan ini adalah transformasi kebijakan Lamdik untuk pendidikan bermutu. Tentunya tema ini syarat dengan makna di mana kami mengundang langsung Ketua Lamdik sebagai narasumber utama untuk memberikan penguatan terkait apa dan bagaimana mutu pendidikan tinggi. Dan kegiatan ini akan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Untuk itu, rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami haturkan kepada Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Muhlas Samani, MPD,
Semoga dengan kehadiran Bapak dapat memberi angin segar bagi teman-teman di APS PBI dan seluruh ketua-ketua program studi dan masyarakat APS PBI untuk selalu menjadi penjaga gawang mutu pendidikan di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu, teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Umi Hairati Syam, MPD. Selanjutnya memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Profesor Dr. Muhlas Samani, MPD, yang akan dipandu langsung oleh Ibu Profesor Dr. Imro'atus Soliha, MPD, MI, ME, selaku moderator. Kepada Ibu Profesor Dr. Imro'atus Soliha, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Ibu Ariana. Suara saya terdengar jelas, Pak Ibu? Iya, Prof. Jelas. Ya, Jelas, Alhamdulillah. Ibu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu, mohon izin, saya Imro'atus Solihah akan memandu jalannya Rakernas 2 APS PBI yang mengambil tema transformasi kebijakan Lamdik untuk pendidikan bermutu. Telah hadir bersama kita, Alhamdulillah, dengan beliau adalah narasumber kita yang sangat luar biasa, yang mana kita nantikan dan waktunya luar biasa sekali padat, tetapi berkenan untuk mendampingi kita bersama untuk membawa materinya, menyampaikan materi terkait dengan kebijakan Lamdik yang terbaru. Untuk itu, mohon izin kami akan memperkenalkan daftar riwayat hidup beliau, Profesor Dr. Haji Muhlas Samani, MPD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir bersama kami. Mohon izin, beliau adalah guru besar emeritus di UNESA. Dan saat ini beliau menjadi Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan atau LAMDIK, Ketua Tim Penyusun Peta Jalan Pendidikan Ibu Kota Nusantara, IKN, kemudian juga beliau penyusun konsep Skill Indonesia tahun 2045, dan Board Advisor International Journal Officer on Vocational Education and Training yang bermarkas di Bremen, Jerman. Dan saat ini beliau juga menekuni kajian filsafat dan manajemen pendidikan, luar biasa sekali. Beliau pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Negeri Surabaya tahun 2006 hingga 2007, Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti tahun 2007 hingga 2010, Rektor Universitas Negeri Surabaya tahun 2010 sampai 2014, dan juga Ketua Tim UKM PPG dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan atau Madrasah tahun 2018 hingga 2023. Di luar kedinasan beliau menjadi School Management Consultant pada program SSA 2 Bank Pembangunan Asia, School Management Consultant pada program JSA 2 Bank Dunia, dan juga Short Term Advisor pada program TTI Bank Dunia, Short Term Consultant pada program Prioritas USAID, Regional Strategic Advisor Program Inovasi Draft Australia, dan Education Consultant pada program Pintar Tatuno Foundation. Saya kira tidak perlu kita berpanjang lebar karena waktu beliau sangat berharga. Untuk itu kami persilakan kepada Profesor Dr. Haji Muhlas Samani, MPD, untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Prof. Terima kasih, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Terima kasih ini Ibu Presiden dan jajaran APPSI ya. Ini dengan Teflon gimana ya? Bersandingan itu, Prof. Bersandingan gitu. Alhamdulillah APSPB juga ada dalam laman Lamdik. Terima Oh, kasih, gitu. Prof.
Matur nuwun. Terima kasih ini kami diberi kesempatan untuk bertemu walaupun virtual lagi. Memang tampaknya waktu harus berkejaran gitu ya. Mohon maaf ini karena eh, ketika Bu Fauzia mau menyampaikan saya, tapi berbagi waktu ya gitu karena memang kebetulan hari ini ada kegiatan lain gitu ya. Oke, teman-teman, izinkan saya langsung menyampaikan ke PPT saja supaya waktunya efisien. Jadi sebenarnya kita ini juga dalam posisi menunggu ya. Karena memang Lamdik sedang mengembangkan instrumen yang kami sebut 2.0 ya, instrumen sebagai penyempurna instrumen yang sekarang kita pakai. Tapi ketika itu berjalan, di tengah-tengah jalan terbitlah Permendikti nomor 53 yang sampai sekarang juga belum jelas seperti apa karena kami semua LAM dan PT diminta untuk menyiapkan diri, tapi on the way kemudian ada pergantian kabinet dan tampaknya sekarang ini kan kementeriannya dibelah jadi 3 gitu ya. Eh, Kita termasuk Kementerian Dikti Saintek ya. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Satrio karena dulu sama-sama di Dikti dalam era yang berbarengan dan memang berteman baik. Tampaknya permennya akan direvisi. Tampaknya akan direvisi sehingga sebaiknya kita menunggu ya. Menunggu seperti apa karena memang ada beberapa hal yang nanti akan saya tunjukkan ke beberapa ibu problem yang kita hadapi. Nah, sebelum itu teman-teman, sebenarnya teman-teman nggak perlu risau karena Lamdik ini kan didirikan oleh kita semua ya. Jadi katakanlah apa namanya, ketika mendirikan dulu itu asosiasi program sebagai bahasa Inggris itu ikut mendirikan, Jadi panjenengan semua sebagai pendiri di Lamdik ini. Masih banyak yang nggak bisa tercantum dalam naskah ini, dalam caption ini karena ikut mendirikan tapi belum punya apa status hukum yang jelas, belum punya akta kumham sehingga kami tidak berani mencantumkan banyak sekali ya. Tapi kemudian setelah kita dipanjang lebar kita sepakati oke kalau banyak maka ya tidak mungkin semua menjadi apa ya pengurus gitulah kira-kira ya. Maka menjadi Dewan Pembina yang kemudian diwakili ISPI sebagai induk dari semua organisasi profesi kependidikan. Profesinya gitu, misalkan apa Teflin itu ya. Tetapi kemudian sebagai penyelenggaranya diwakili ada Asosiasi EPTK Negeri, EPTK Swasta, Forum Komunikasi FKIP, dan terakhir itu Forum Komunikasi Tarbiyah. Nah, ternyata juga banyak program pendidikan yang berada di lingkungan UIN, IAIN, STAIN, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, inilah yang sehari-hari menjadi apa Dewan Pembina di Lamdik ini. Semua ini ex officio ya. Tolong artinya waktu berdiri dulu ketua ISPI-nya itu Prof. Sunaryo. Sekarang ganti Prof. Saudi ya ganti gitu ya. Nah, kemudian Forkom FKIP itu ganti yang berapa ya? Dari Pak Sofendi pindah ke Pak Madum, sekarang ganti Pak Rusdi gitu ya. PT Tarbiyah itu ganti dari Pak Arifi, ganti teman yang dari apa Sarif Hidayatullah, sekarang kembali ke Bu Sumarni dari Jogja lagi dan konon akan berganti lagi. Jadi ini kita belajar organisasi supaya tidak miliknya perorangan, maka milik organisasi. Nah, Teflin itu pernah diwakili Bu Utami menjadi Dewan Pengawas gitu ya. Ya, jadi
Inilah, jadi katakanlah teman-teman, saya ingin menyampaikan ini. Jadi secara konsep sebenarnya instrumen 2.0 itu tidak berubah secara mendasar dari 1.0. Memang ada beberapa penyederhanaan yang nanti kemudian berimplikasi beberapa model gitu ya. Banyak kualitatifnya dan jumlahnya direduksi dari 85 menjadi 50 ingat saya. Nah, sekarang sedang diuji coba. Moga-moga ada di antara panjenengannya ikut coba. Jadi cobanya dua model instrumen digunakan untuk menguji LED dummy gitu ya. Satu lagi kita mengundang 9 program studi untuk mencoba membuat LED dengan instrumen baru itu. Ini dalam perjalanan harapannya teman-teman 9 program studi yang sedang membuat LED based on instrumen 2.0 ini selesai pada akhir bulan ini, kita coba adakah problem di situ gitu ya. Nah, teman-teman, saya ingin menunjukkan ke teman semua, sebenarnya kalau kita merujuk pada Undang-Undang 12 dan ini saya kira kita pegang teguh, fungsi Lamdik itu terutama membantu mengaktifkan SPMI. Makanya begitu kita datang, yang ditanya pertama SPMI-nya kayak apa? Karena kalau SPMI-nya jalan bagus, sebenarnya Lamdik, yang lain nggak begitu penting ya. Karena pola kerjanya kan sama, PPEPP kan sama. Jadi tolong untuk mencapai yang baik, SPMI-nya itu diintensifkan. Kami membayangkan kalau kemudian SPMI jalan dan itu dilakukan secara periodik, secara terstruktur, mestinya ada semacam data time series. TS-3 kayak apa, TS-2 kayak apa, TS- kayak apa gitu ya, perkembangannya itu. Jadi in term of mutu berbagai dimensi itu tampak dari waktu ke waktu gitu kan. Ini saya menangkap ini Ibu moderator ini kan paham lah, katakanlah kalau kita punya dulu ketika ngaji di kampung saya itu kan orang yang beruntung itu kalau hari ini lebih baik dibanding kemarin gitu kan. Dulu waktu ngaji di kampung saya, kalau sama itu orang rugi itu, apalagi yang lebih jelek orang celaka itu gitu kan. Nah, SPMP kan itu mestinya proses pembelajaran tahun ini lebih baik dibanding kemarin. Penelitian tahun ini lebih baik dibanding kemarin. Nah, itu bisa digambarkan dalam LED itu. Ya. Jadi itu sebenarnya pokoknya. Yang kedua, memang teman-teman harus mengakui, kita ini ya bisa menerima bahwa negara kita memang belum tertata seperti yang kita impikan begitu ya. Saya menunjukkan ini. Jadi kalau kita baca di pasal 52 Undang-Undang 12 yang menjadi dasar hukum paling tinggi akreditasi program studi itu menyatakan bahwa Menteri menetapkan sistem mutu pendidikan dan standar pendidikan tinggi. Jadi katakanlah sistem jaminan mutunya apakah SPMI atau akreditasi itu based on SNPT. Nah, SNPT yang terbaru itu dimuat di bab 2, ingat saya lupa pasal 6 ya, Permen 53 tahun 2023. Ngeri itu kalau kita baca itu. Ngeri itu. Nanti Bapak Ibu tolong saya kirimkan ke Bu Fauziah permennya ya. Tolong nanti dibaca gitu. Nah, tetapi kemudian permen itu agak tabrakan dengan Perban nomor 14.
yaitu sistem akreditasi nasional. Tabrakan bukan kayak mobil tabrakan gitu kan. Nah, jadi filosofinya beda gitu kan. Jadi permen juga menjadi problem karena permen ini di satu sisi memuat standar nasional rigid, dosanya begini, pembelajarannya begini, tetapi di pasal sekian, ingat 102 berapa itu mendorong perguruan tinggi mengatur proporsi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, inilah yang sampai sekarang kami belum clear seperti apa, mana yang harus diikuti. Tapi nggak apalah, toh kita ini orang pandai mencari jalan keluar kan. Pokoknya ada problem, ada jalan keluarnya gitu kan. Tuh. Nah, baik. Ini yang problem kedua yang ingin kami belum berhasil mengatasi loh. Semua teman-teman ya. Jadi katakanlah kalau menggunakan Permen 53 yang nanti berlaku efektifnya itu Agustus tahun depan, mestinya 18 Agustus karena 2 tahun semenjak diterbitkan. Terbitnya Agustus tahun 2023. Itu begitu prodi itu berdiri, itu dapat mendapatkan status terakreditasi sementara 5 tahun, bukan 2 tahun. Saya kira ini bagus ya, bagus sebenarnya niatnya supaya prodi bisa meluluskan walaupun belum reakreditasi. Problemnya adalah apakah pengguna lulusan mau menerima lulusannya Bu Muratul itu dengan status terakreditasi sementara. Saya takut memang bisa meluluskan, tapi lulusannya nggak payu, repot ulang. Itu ya itu. Ini yang mungkin yang perlu dicarikan jalan keluar. Nah, nanti 5 tahun berikutnya, katakanlah tahun kelima atau 9 bulan sebelumnya harus reakreditasi dengan visitasi seperti biasanya ini. Kalau tidak terakreditasi, ditutup. Nah, ini juga tidak mudah. Ya, kami kan tua, saya ini tua ya, punya pengalaman panjang kan. Menutup program studi itu mudah di kantor, tidak mudah di lapangan. Misalkan ada prodi pendidikan bahasa Inggris di Pulau Selayar atau di pulau mana gitu kan. Dan itu that is the only program studi. Kalau di YouTube mahasiswanya kamu diapain? Mau dibawa kemana? Pindah kota lain kan susah. Nah, ini yang juga berpikir jalan keluarnya ke apa? Kan? Apalagi dalam beberapa kasus kementerian itu kadang-kadang juga terlalu lunak untuk membuka program studi. Lah kalau kemudian nggak terakreditasi 5 tahun berikutnya, anak kan 5 angkatan, mau diapakan? Dipindah tempat lain, oh gampang, teori praktik nggak mudah loh ya. Mesti tempat yang baru minta juga uang ini itu, belum kalau kotanya beda gitu ya. Berikutnya lagi, kalau nanti sudah dapat terakreditasi berikutnya 5 tahun, 10 tahun, berarti 10 tahun kan, itu perubahannya otomatis. Otomatis. Saya masih bingung, kamu masih bingung, itu namanya perpanjangan apa reakreditasi. Karena itu kalau perpanjangan, apakah menerbitkan sertifikat baru? Karena kan kalau kalau sertifikat baru berarti kan itu reakreditasi, itu kan belum jelas gitu kan. Ya. Nah, repotnya lagi kan sistem otomasi. Otomasi ini bagus ya kalau datanya terpercaya. Persoalannya sampai sekarang bolak-balik kalian menanyakan siapa yang bertanggung jawab data ini, nggak ada yang bertanggung jawab. Kenapa nggak berani? Karena data itu diisi oleh prodi tanpa ada verifikasi. Jadi kalau LAM memutuskan dengan data PDDik,
keputusan yang salah, lho lah repot, siapa tanggung jawab? Lamnya, lho aku tes PDT ngomong, lho aku gak yang ngisi kan prodi, repot kan? Nah ini juga belum terpecahkan. Karena studi kami mencoba mau mengunduh data PDDikti, kami konfirmasi ke prodi itu 36% nggak cocok. 36% loh, besar loh. Hampir 40% loh ya. Jadi kita mengambil keputusan dari sebuah data yang hanya 63%. 64% lah yang kita yakini. Ini problemnya. Nah, kalau datanya itu valid dan saya bertanggung jawab, aman gitu ya, aman, malah bagus tuh. Itu saya kira ini. Teman-teman, berikutnya ini. Saya tidak tahu ke teman-teman di peribahasa Inggris ya. Besok kalau permen ini diterapkan betul, maka statusnya itu hanya tidak terakreditasi unggul. Yang baik sekali hilang. Nggak ada. Saya bolak-balik bertanya, kalau dia melebihi batas terakreditasi, tapi tidak mencapai unggul, diberi nama apa? Misalkan gini, dulu itu kan kalau dulu kan 361 itu unggul, gitu kan? Kemudian 300 itu sampai 300 itu baik, kan? Kemudian antara itu baik sekali. Nah, kalau dia melebihi 300 tapi nggak mencapai 360, diberi nama apa? Kan bingung. Mau diberi unggul, yang lain kok bunggul? Wong dia jelek kok. Kata yang dulunya unggul kan. Diberi terakreditasi marah, loh saya kan lebih gitu kan. Ini belum ketemukan. Memang ada beberapa usul, misalnya diberi unggul bersyarat. Seperti hanya itu kalau di negara lain itu kan kondisional gitu ya. Atau unggul tapi cuma setahun, 2 tahun gitu kan. Ini kemungkinan-kemungkinan yang belum kita putuskan. Sebenarnya kita tuh punya Forkom ya, Forum Komunikasi LAM, sedang mendiskusikan ini. Tapi ketika mendengar lo mau diganti permennya, lah mundur lagi gitu ya. Tuh, ya. Nah ini yang nanti Bapak Ibu tolong dilihat di Perban nomor 14. Ini yang sebenarnya lebih lebih memberi ruang gerak kepada prodi. Tidak preskriptif ya. Jadi misalnya input gitu kan. Inputnya masukan itu kan kalau pendidikan kan ada akses, keragaman. Tidak lagi sampai kepada dosennya segini segala macam kan begitu. Nah, mana dipakai? Ini yang belum clear. Nah, sehingga kita tunggu aja lah. Kita tunggu saja apa namanya keputusan kementerian. Toh masih lama kan? Jadi ini kan masih berlakunya Agustus tahun 2025. Nah, program Lamdik nanti teman-teman yang habisnya itu sesudah 18 Agustus 2025 yang mestinya kata permen harus baru akan submit kira-kira pertengahan Februari, 3 bulan lagi lah gitu kan. Kecuali yang mau percepatan gitu kan. Jadi gak usah terlalu risau ya teman-teman ya. Nggak risau. Nah, teman-teman sebenarnya di dalam tim penyusun instrumen itu ada Prof. Dr. Nurkanto. Semua tahu kan mantan dekan FKIP UNS kan bahasa Inggris kan? Ya, Prof. Beliau tahu betul karena beliau salah satu tim penyusun instrumen gitu ya. Tapi sekali lagi instrumen itu belum diputuskan, sedang nunggu uji coba. Moga-moga instrumen itu sudah kita bisa dibuat peraturan LAM-nya nanti pada bulan Desember. Dengan begitu akan kita publikasi. Dan nggak usah khawatir kok. Nggak usah khawatir bahwa ini beda jauh. Memang memang beda. Lebih akomodatif. Hanya ini yang saya tunjukkan teman-teman.
dalam permen itu diwajib, oh ini dulu ya. Jadi ini tahapannya teman-teman ya. Jadi implementasi itu nanti pada 18 Agustus tahun 2025. Kalau 6 bulan harus ditetapkan, maka nanti paling lambat pertengahan Februari kamu tetapkan. Tapi kami ingin lebih cepat supaya teman-teman punya waktu untuk membaca. Kami merencanakan itu nanti kita tetapkan di akhir tahun. Katakanlah mungkin ya pas teman-teman libur akhir tahun kita tetapkan itu ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang ini kami sedang uji coba baik instrumennya maupun sistem IT-nya. Ingat saya sudah coba di Jogja pernah, di Makassar pernah, dan sekarang sedang mengundang 9 program studi untuk membuat LED dengan dasar instrumen 2.0 gitu ya. Nggak terlalu berat kok. Nah, teman-teman ini yang agak baru dan kami tidak bisa apa-apa. Dulu ketika kita Lamdik itu menggunakan instrumen 1.0, kami tidak punya syarat apa namanya, syarat wajib gitu ya, tidak punya, karena bagi kami nggak penting itu. Tapi sekarang diharuskan. Maka kalau pengen unggul, inilah kira-kira ini harus coba ya. Jadi syarat ini harus dicoba kepada teman-teman yang sekarang ini unggul. Teman-teman yang unggul, datanya kita cari, kita beri ini. Berapa yang lolos, berapa yang enggak. Hampir 96% yang lolos. Jadi katakanlah dari syarat ini pertama dari dosen. Dulu kita nggak punya ini. Jadi kalau pengen unggul, maka 20% dosen DTPS-nya itu ke doktor. Jadi kalau 5 berarti kan berapa? 1,5 cuman kan. Berapa? 5, 1 ya. Cuman 1 aja berarti kan. Dua orang ya, dokter kepala kan banyak dokter kepalanya, ringan lah. Untuk PPG 50% dokter lah, karena itu kan standar level 7 kan, bukan ini. 3 DTPS-nya dokter kepala. Kalau S2 kan memang semua harus dokter kan. 1 orang mudah-mudahan dapat guru besar. Dan ini kami coba terapkan ke teman-teman unggul itu 96,97% semua lolos lah. Nah, ini yang barang baru yang kami mohon betul teman-teman, ini ya, yang input 2 ya. Inilah konsep OBE, Outcome Based Education. Tolong kemudian program studi itu melakukan assessment ketercapaian CPL dulu ya, berdasarkan yang ditetapkan. Jadi, mata kuliahnya, misalkan mata kuliah apa? Kalau bahasa Inggris itu, mata kuliah apa? Speaking gitu ya. Speaking 1. Apa sih CPL yang diharapkan? Tercapai enggak? Kalau enggak, kenapa? Apa follow up-nya ini? Ini kita ingin memandu, mendorong, apa ya namanya ya, teman-teman supaya memastikan bahwa hasilnya itu seperti yang dijanjikan, gitu nggih. Jadi misalkan saya itu Bu Ariana, oh ini ada writing 3, harus bisa nulis ini CPL-nya mata kuliah itu, tolong dicek bener nggak gitu kan. Jadi ini mendorong setiap program ini ngecek apakah memang CPL yang dijanjikan itu memang tercapai. Kalau enggak, kenapa di follow up enggak? Kira-kira begitu ya. Ini yang barang baru dan kami memang mendorong itu sebagai bentuk program studi kependidikan gitu ya. Nah, yang ketiga micro teaching. Ini memang ciri khas pendidikan, kami mendorong betul supaya micro teaching itu diseriusi.
sebagai bentuk latihan mengajar. Nanti bacalah detailnya ya. Jadi mestinya punya lab, makro teaching, tahu sejenisnya gitu kan. Kemudian tiap-tiap itu prakteknya berapa kali, keterampilan apa saja yang diterapkan dan sebagainya. Nggih. Nggih. Nah, ini yang SPMI, tolong sekali lagi SPMI. Jadi proses yang kita masukkan itu SPMI. Apakah punya dokumen SPMI? Ada kebijakannya enggak? Ada perangkatnya enggak? Ada pelaksanaannya enggak? Ada evaluasinya enggak? Misalnya itu. Sehingga bayangan saya SPMI ini kemudian ada data dari tahun ke tahun gitu gitu. Nah, kalau saya kaitkan data SPMI terhadap CPL yang tadi, itu mohon nanti ditunjukkan ya. Oh, TS-3 CPL yang dijanjikan ini, hasilnya ini, kita apakan TS-2 menjadi ini kelihatan gitu kan. Jadi yang 2 dan yang 4 tuh gandeng. Gandeng. Yang kelima dan keenam nanti itu luaran. Luaran yang kita mohon itu kemudian apakah selama 5 tahun untuk S1 PPG enggak ya kan cuma setahun kan? Enggak ada ini. Jadi untuk butir 5 PPG enggak ada. 5 tahun untuk S1, 3 tahun untuk S2, 5 tahun untuk S3. Itu apakah mahasiswa itu menghasilkan sesuatu? Apakah book chapter, apakah hak paten, apapun lah gitu ya. Itu. Untuk membuktikan bahwa anak-anak itu produktif dalam bidangnya gitu kan. Yang terakhir dosen, sama lah. Jadi dosennya 1 mestinya ya 20% lah punya jurnal di Sinta. Ini 3 tahun ya seperti hanya LD kan. Apakah 3 tahun terakhir ini 20% dosennya punya publikasi? Di Sinta 2 lah gitu ya. Nanti kalau PPG 40% lah karena lebih level lebih tinggi kan. Magister mungkin 60% lah gitulah. Ini saja. Udah kami cek rata-rata punya kok mereka ya. Kan Sinta 2 tidak berat gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi tidak usah terlalu risau. Assalamualaikum. Tidak banyak hal-hal yang perubahan. Memang ada perubahan model tapi secara konsep Lamdik tetap menggunakan outcome based education dan juga kami lebih apa ya? Lebih memberi keleluasaan kepada prodi untuk berimprovisasi. Saya kira itu monggo kalau ada hal yang perlu didiskusikan dengan senang hati dan kami punya apa ya? Punya channel, punya kanal. Kalau ada saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Prof. Muklas sangat jelas sekali pemaparan beliau dan kami undang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa dengan raise hand. Silakan, Bapak Ibu. Tadi Prof. Muklas menyampaikan jangan khawatir, tapi curhatan teman-teman tuh masih khawatir, Prof. Enggak Terutama lah. pada ini strategi kebijakannya seperti apa kemudian. Dan tadi sudah terjawab tahun 2025, Prof ya, mulai Ya gini loh, Bu. Agustus. Kak. Jadi kita ini dalam posisi menunggu. Ji. Apakah Permen 53 itu memang terus diterapkan atau ada penyempurnaan. Kalau penyempurnaan itu kami menyesuaikan. Moga-moga penyempurnaannya lebih tidak membuat repot kita ya, kira-kira begitu. Ji. Prof, bisa disampaikan terkait sistem otomasi tadi, Prof. Ini ada pertanyaan. Mohon berkenan menyampaikan secara singkat terkait sistem otomasi, Prof.
langkah-langkahnya seperti apa gitu. Oh nggih, saya kembali share nggih. Supaya enak. Ini nggih. Jadi menurut Permen 53 itu prodi yang sudah punya status akreditasi baik unggul, baik sekali atau baik itu kalau waktunya habis sertifikatnya bisa perpanjangan. Perpanjangannya bisa milih. Kalau hasilnya hanya pengen terakreditasi maksimal, maka bisa ikut otomasi. Otomasi itu kita mengambil data-data di PD Dikti, kita olah untuk memutuskan apakah dia terakreditasi atau tidak. Tapi hasilnya hanya ini loh, terakreditasi atau tidak, hanya dua. Tapi kalau pengen unggul, maka lewat jalur atas. Lewat akreditasi dengan visitasi. Kalau pengen unggul. Jadi ada dua pilihan. Jadi kalau habis itu boleh dua pilihan. Pengen dapat status terakreditasi saja atau pengen unggul. Gitu ya. Nah, yang tadi saya katakan kami masih ragu-ragu untuk menerapkan otomasi karena data yang kita gunakan ini kami belum yakin benar gitu kan. Karena kami sudah nyoba ada 36% ingat saya yang nggak pas ya dengan apa data itulah. Kalau enggak kemudian kan kami mengambil keputusan untuk data yang hanya 67% kan oke-nya. Itu yang kami ragu. Kenapa ragu? Nanti kapan oh Anda nggak terakreditasi. Oh, data aja nggak begitu. Aja kok toh. Padahal kalau tidak terakreditasi itu pembinaan setahun YouTube habis gitu. Kan itu riskan sekali Iya. itu, riskan sekali gitu ya. Jadi sebenarnya saya agak riskan sekali menggunakan otomasi kalau datanya belum kita yakini, gitu kan? Padahal otomasi itu datanya menggunakan data apa adanya di PD Dikti, gitu ya. Nah, teman-teman Iya, boleh iya, milih Pak. nanti akan otomasi atau pengen unggul. Kalau unggul harus menggunakan visitasi seperti biasanya gitu ya. Monggo, Iya, iya. Terima kasih Prof atas sami-sami. jawabannya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Unismu, Bone Prof. Akreditasi kami akan berakhir tahun 2025 November. Sementara ini, mohon maaf, sementara ini kami melakukan penyusunan borang instrumen lamdik. Mohon arahan, Prof. Berakhir Nah, tahun 2005 November. gini, kalau tahun 25 November itu mestinya ikut pola baru. Kalau permennya jadi diterapkan. Kalau gini repotnya kan, kalau permennya ada kalonya, kalau diterapkan itu kan gitu. Kecuali teman Unismu Bone ya, itu ingin percepatan. Tapi kalau percepatan berarti mengajukannya tidak lewat ya Januari kira-kira gitu ya. Karena kalau sudah Februari tengah-tengah ikut pola baru. Jadi bagi yang ingin percepatan pengajuannya sebelum pertengahan Februari. Kan 6 bulan kan? Gitu. Ya, begitu Ibu Dian atau Pak Dian ini ya, dari Bone. Terima kasih, Syukur kalau Prof. bisa akhir tahun gitu ya. Tapi anu teman-teman termasuk Bu Ibu Atul, jadi kami ini sedang apa namanya ya? Numpuk-numpuk gitu ya karena semua pengen percepatan jadi di kami itu sampai kualan sampai ada saya di protes rektor ini bolak-balik pergi aja dosen ini karena AL kan kemarin kami diprotes ini sudah lebih 4 kali ini pergi terus ini.
kuliah terganggu, repot kan kita kan. Izin, izin, izin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Sayang untuk dilewatkan. Beliau berkenan Monggo hadir. bebas aja Luar kayak, bebas biasa. aja monggo. Silakan. Izin Bu Prof, itu masih ada di kolom chat. Oh, Oh iya. Ini ada Pak Muhammad Fatkur, tapi ini hanya menyampaikan masukan ya. Selamat pagi Prof, saya Muhammad Fatkur dari UIM Yogyakarta. Saya ingin bertanya terkait 5 tahun ya. terkait Status akhir sementara. melihat masa Betul, berlakunya 5 tahun. betul. Jadi Jadi tapi itu ya kalau sudah pola baru loh ya. Jadi kalau sudah nanti berlaku pola baru, berlaku 5 tahun. Sekarang belum berlaku. Sekarang masih pola lama. Jadi yang sekarang ini Bapak Ibu mengajukan sekarang ini menggunakan pola lama karena pola baru belum diterapkan gitu ya. Ya, begitu Bapak Muhammad Muhammad Fatkur dari UIM Yogyakarta. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Bu Isti Koliah ya. Ini bukan bertanya tetapi hanya menyampaikan saja bahwa yang disampaikan Prof. Muklas sudah sangat jelas bahwa pemeringkatan di SPMI tetap ada bagi universitas swasta. SPMI berjalan salah satunya karena ingin SPMI-nya baik. Jika ada peringkatan, khawatir tidak termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas. Jadi harap Lamdik dapat memperjuangkan hal ini. Begitu, Prof. Oke, ya Seperti masukan dari sama kok Bogor. sama Bu. Jadi kami juga gini loh. Jadi katakanlah ada dua sisi. Ya. Kalau pola baru ini menghilangkan status unggul teratasi, jangan-jangan pihak pengguna lulusan nggak mau nerima gitu loh. Aku nyari yang unggul, nggak mau yang baik sekali, yang teratasi gitu kan. Dan contoh lagi gini Bu. Jadi kapan hari kami dihubungi teman, alumni ditolak karena menggunakan status terakreditasi dari LAI, Lembaga Internasional. Yang dicari unggul. Nah, kalau internasional memang tidak pernah kan? Kalau lembaga apakah ASIIN, aku nggak pernah kan, maunya akredited kan? Tidak pernah ada unggul. Nah, kemudian pengguna lulusan minta yang unggul, ya nggak bisa aku. Kalau mampu unggul ya pakai yang nasional gitu. Lah ini kan pilihan-pilihan monggo. Kami setuju, kami setuju, kami juga semua berjuang supaya status peringkat itu tetap ada untuk pemotivasi kita semua gitu ya. Ya, begitu Bu Adria. Berikutnya dari Terima dari kasih, Prof. Bogor ya. Berikutnya dari Ibu Adria. Menyampaikan salam Prof. Agitasi kami berakhir tanggal 21 Mei 2026. Isi perborangnya akan mengikuti yang mana Prof? Mohon arahan. Suwe 26 Sudah. yang baru aja lah. Sekarang menikmati asinan Bogor aja lah. Ini masuk kategori yang resah tadi Prof. Oh iya, Sepertinya. jangan resah lah. Izin. Nggak usah resah. Terima kasih sudah terjawab. Kemudian ke Ibu Verlia. Apakah OB merupakan penilaian utama pada Lamdik karena masih proses dengan penyusunan OB yang belum semua diterapkan? Mohon arahan Prof. Ya gini loh teman-teman. Kenapa Lamdik memilih OBE? Kami sadar betul bahwa apa ya? Ya ini banyak ibu-ibu ya. Masak itu kan ada kiat yang seringkali tidak bisa dijelaskan dengan teori gitu kan. Jadi bumbunya sama, alatnya sama kan rasa masakan belum tentu sama. Nah, kami sadar itu kemudian kalau kita beli nasi goreng yang penting kan rasanya enak apa enggak gitu kan. Perkara
ini itunya kan jadi diperlukan, masa nggak pakai wajan tuh nasi goreng gitu kan. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama apakah lulusannya bagus. Apakah publik menerima lulusan itu. Itu loh yang penting. Maka nanti bobot ya, kan ada butir instrumen kan, ada butirnya kan, 1, 2, 3. Masing-masing punya bobot. Bobot untuk luaran itu menjadi tinggi. Seingat saya, kalau seandainya inputnya jelek gitu ya, tapi luarannya bagus, dapat 60 sekian kok. Ingat saya gitu ya. Nanti bisa dicek di instrumen di web Lamdi kan. Jadi yang kedua, kami itu ingin apa ya? Ya, Lamdik ini kan melayani nasi goreng yang harganya 5.000 sampai yang 50.000. Jadi kalau guyonnya gitu, ada perguruan tinggi yang kelasnya gajah gitu ya. Ada juga yang kelasnya itu kancil kecil gitu kan. Tapi kalau bagi kami belum tentu yang kecil itu hasilnya bagus jelek loh ya. Belum tentu. Jangan-jangan warungnya kecil, alat sederhana, tapi yang masak canggih hasilnya bagus. Kenapa enggak? Itu. Jadi katakanlah bisa aja perguruannya kecil, tapi orangnya hebat-hebat, saya lulusannya bagus-bagus gitu kan. Nah itu. Jadi bagi teman-teman yang katakanlah kamu ya jangan disamakan dengan yang UMM di Malang, Unisma di Malang, UPI di Bandung, jangan gitu dong, gitu kan. Tapi enggak, asalkan masaknya bagus, hasilnya bagus gitu. Yang jauh-jauh itu loh Bu, yang katakanlah yang di mana itu kan, lah kalau semua diukur dari ruangannya pakai AC apa enggak, lah kami kan nggak punya AC itu kan ya, enggak, bukan itu yang itu memang dihitung tapi tidak penting, tidak bobotnya nggak tinggi itu loh, nggak tinggi, nanti gedungnya harus catnya begini ya repot ini. Iya, mungkin penyambung Prof, yang bobot yang paling tinggi yang diukur yang kriteria berapa saja Prof? Mungkin lebih Oh, sebentar dioptimalkan saya lagi. carikan anu Ji. Saya punya apa eh bentar. Oke, saya tunjukkan ya. Ini yang lama ya, karena yang baru belum bisa tunjukkan yang baru. Lihat tadi ya. Iya Prof. Jadi yang lama ini, yang lama ini itu eh, dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 9 butir yang itu katakanlah datanya di UPPS, 7 butir datanya di Prodi, 3 butir yang apa ya dua-duanya gitu kan. Kita ini ingin meyakini teman-teman sebelum masuk, saya itu ingin meluruskan pengertian ya, karena kita Indonesia ini rotok repot ini. Negara kita loh ya, jangan marah ya negara kita ini. Prodi itu mestinya bukan orang yang bertanggung jawab. Dia hanya program. Yang bertanggung itu UPPS. Karena ketika ditanya duitmu berapa, kan diberi oleh UPS. Bukan nyari sendiri, nyari jadi mestinya. Jadi baik itu semua mestinya yang bertanggung jawab UPPS-nya gitu loh. Ya. Nah, tapi oke lah, wong negara kita begitu. Jadi kalau gambar bawah ini, ya, saya tunjukkan bahwa gambar bawah ini, katakanlah kalau mutunya bagus dan prosesnya bagus, itu akan dapat berapa? 23, berarti 63%, 62%. Input hanya 15% inputnya itu.
wajan lah, kompor lah, hanya 15. Cara gorengnya, kenapa kami memasukkan agak besar proses? Karena biasanya guru itu kalau ngajar nih dosennya. Dosenku biar ngene yang ngajari gitu kan. Niru gitu. Itu. Makanya proses menjadi cukup tinggi 23%, 29%. Tapi outputnya ada 3 ya. Outputnya mahasiswa, outputnya dosen. Dosen bagi 2, penelitian dengan pengabdian gitu ya. Jadi ini kira-kira apa bobotnya. Jadi katakanlah 62% tergantung proses dan output gitu ya. Hanya 38% lainnya. Monggo teman-teman. Oke, terima kasih Prof. Berikutnya dari Ibu Fitri Rayani Siregar, Mhum, menyampaikan, Prof, kami akan mengirim upload ke Lamdik bulan 12 ini. Akreditasi kami berakhir 12 September 2026. Izin Prof, apakah kami tetap menggunakan instrumen baru? Terima kasih. Ini eh patokannya akan begini. Prodi itu boleh reakreditasi kalau sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi kalau ini habisnya 26, berarti dulu terbitnya 21. Sudah boleh menggunakan yang lama. Kalau pengen namanya itu percepatan menggunakan instrumen baru. Kalau percepatan. Tapi kalau percepatan, ajukan paling lambat sebelum pertengahan Februari. Kan begitu. 2025. Mm-mm. Tapi kalau ikut yang lama, ikut yang baru, oh sih jauh. Itu kan 26 kan? Masih nanti boleh itu kira-kira akhir 25 boleh. Sekarang bisa santai lah. Jadi Bu Fitri bisa santai sekarang. Santai aja lah nanti akhir 25 baru diajukan. Oke, Kenapa terima sukanya kasih ya Prof. teman-teman yang tergesa-gesa ya? Iya Prof. Ya, ini kita masih punya waktu hingga 9:45 menit beliau karena kesibukan. Mungkin satu lagi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Izin, boleh saya? Langsung Silakan Ibu boleh kok, Pers. monggo. Iya. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama-tama terima kasih, sangat menarik apa yang disampaikan Bapak Prof. Ya, selain selaku apa ya penyelenggara program studi ya, sangat ya yang namanya akreditasi biasanya sedikit ada rasa was-was atau apa ya. Tetapi mudah-mudahan was-wasnya bukan karena apa ya, karena ingin diakses atau apa, tetapi sebagai was-was harus menjamin mutu dan kualitas penyelenggaraan program studi. Baik, Prof. Tadi ada beberapa disampaikan terkait dengan ya masih menunggu ya kebijakan karena adanya gap antara Permendikbud nomor 53 dengan apa harapan-harapan kita terkait dengan penyelenggaraan di Lamdik seperti itu. Nah, Prof, mungkin saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu meskipun tadi sudah disampaikan secara tersurat, kira-kira di 9 kriteria antara instrumen lama dan instrumen baru itu perbedaan atau hal-hal yang prinsipil yang paling mungkin berubah atau ada apa namanya pergerakan itu pada kriteria yang mana? Ya, kalau tadi sudah dijelaskan mungkin ya bobotnya, tetapi kami ingin mengetahui secara detail kira-kira di 9 kriteria itu yang hal-hal yang prinsipil yang memang perlu untuk dijaga atau dieksiskan oleh program studi terkait di program sarjana khusus ya Prof ya, di program sarjana atau S1, kira-kira hal-hal apa?
Kemudian yang kedua, Prof, eh, ya di program studi kayak saya kan kemarin sudah di-assess juga oleh Lamdik pada tahun 2022 dan sudah apa namanya mencapai akreditasi unggul juga. Nah, saya sangat apa namanya terkesan dengan kata-kata asesor ya, kata-kata asesor seperti ini, Prof. Mungkin ini bisa di apa namanya dijelaskan lebih lanjut. Mengatakan bahwa eh, eh, posisi atau arah Lamdik itu ya arahnya bukan untuk apa namanya mencari-cari kesalahan ya program studi, tetapi arahnya kepada pembinaan seperti itu. Jadi kita ditugaskan sebagai asesor itu ya bagaimana mengkonfirmasi dan membina program studi terkait dengan Suaranya hilang ya. Terputus, Ibu. Mungkin tadi yang bisa menunggu sambungan, Prof. Terutama tadi Oke. kriteria berapa yang prinsip betul dijaga. Dua tadi, Bu. Jadi kita menekankan dua hal. Satu SPMI, satu OBE tadi. Jadi katakanlah yang OBE itu yang barang baru ya. Yang kami setelah 2 tahun ini berpengalaman ini ingin mendorong supaya teman-teman itu mengecek betul di SPM, ngecek apakah ada hal-hal yang belum tercapai. Kan sebenarnya gini loh ya, Bapak Ibu ini kan menjanjikan kepada orang lain. Oh, besok kalau kamu lulus dari sini bisa ini ya. Di mata kuliah ini bisa ini ya. Lalu tolong dicek supaya kita bisa tahu, oh, janji saya terpenuhi loh ya. Bukan kayak merpati ingkar janji loh ya, gitu-gitu ya, itu yang pokok. Jadi SPMI dan UPI yang saling terkait gitu ya. Itu yang ditekankan pada instrumen perlu. Nah, tadi yang walaupun terputus teman tadi kan, jadi gini, ya ini semua dosen kan, iya kan? Oke, Prof. Dosen itu kan nasihat permasalahan. Belajarlah mulai awal, jangan ada apa namanya baru belajar kalau semua ujian itu kan, bukan itu kan, sama dengan itu kan. Tolong dibenahi itu tidak pada saatnya akreditasi, sejak awal ya dibenahi, belajarlah diperbaiki lewat SPMI. Jangan itu, jangan belajar semalam kan. Sama lah kira-kira gitu, sama. Nah, kalau SPMI Bapak Ibu jalan, datanya disimpan, maka begitu artinya tinggal ini loh dataku, nggak perlu ribut kan? Itu sama dengan mahasiswa kan? Yang diuji kan yang dipelajari kan? Kan sudah, ngapain ribut? Gitu. Kan sama kan? Kira-kira Iya, sama lah itu. oke. Jadi intinya Iya, pada iya, Prof. sistem penjaminan mutu internal ya, Prof ya. Betul, itu Ya, yang pokok. Makanya sebenarnya nanti begitu hasil datang, yang pertama kali ditemui adalah SPMI. ya. Sama kerja mana buktinya, mana hasilnya gitu loh ya, gitu. Kira-kira. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin satu lagi, Prof, terkait tadi yang Monggo. OB. Ada yang tadi 2 poin yang prinsip harus dijaga. Pertama adalah SPMI, yang kedua adalah OB. Tadi Ibu Velia tadi menanyakan terkait OB-nya belum dilaksanakan atau belum jadi kurikulumnya. Bagaimana ini, Prof? Apakah juga dalam proses nanti AL juga akan menjadi penilaian tersendiri? Betul. Jadi gini loh ya, kan Bapak Ibu ini kan ibaratnya menjanjikan pada mahasiswa. Nanti kalau masuk ke tempat saya itu lulus dapat dapat ini ya, mau dapat mengerjakan ini ya. Untuk itu mata kuliahnya ini ya, A, B, C, D, E ya, gitu kan. Nah, mestinya A, B, C, D, E itu kan
nanti terintegrasi menjadi output kan. Nah, itu yang kita harapkan di kurikulum nanti, bayangan saya ya, itu setiap mata kuliah itu bisa dipastikan ini menyumbang ini kepada output. Jadi katakanlah background saya ke teknik mesin gitu ya, background saya itu orang bengkel gitu ya. Jadi kalau lulus ini anak bisa ini. Nah, mata kuliah matematika gandengannya apa? Oh iya, matematika ono kontribusi lewat mata kuliah ini. Bisa tidak langsung lah ya. Mata kuliah A itu mendukung mata kuliah B. Mata kuliah B mendukung mata kuliah F. Baru kelulusan bisa begitu. Jadi katakanlah mata kuliah matematika dasar, matematika 1 misalnya itu kan kalau matematika nggak bisa ngerjakan, bidang saya nggak bisa mengerjakan termodinamika. Kalau termodinamika nggak bisa kan nggak mengerjakan ini gitu loh. Nah itu nanti tergambar di kurikulum bagaimana setiap mata jelas kontribusinya kepada output itu di kurikulumnya. Bahasa gampangnya, jangan sampai anak disuruh belajar sesuatu yang nggak jelas hubungannya dengan lulusan. Lapo, buang waktu aja gitu kan? Itu di kurikulum. Nah, nanti yang SPMI tadi ngecek itu bener ta mata kuliah mencapai ini, bener ta itu kira-kira gitu ya. Jadi SPMI itu sebenarnya ngecek apakah OBE itu berjalan dengan baik gitu ya. Intinya 2 poin tadi Prof ya, yang bisa Nggih. harus disiapkan. Oke. Sederhana kok. Itu ya sama lah, ibu-ibu ini kan suka memberitahu anaknya atau ART-nya masak kan. Gini loh caranya masak ya. Ininya ini. Cek kan, dicipik lo gorong enak. Ini kurang ini kan sama itu kira-kira gitu kan. Besok lagi gini ya setrika ya sama gitu kan. Sama. Analoginya menarik sekali Prof, karena banyak ibu-ibu di sini. Lah, saya kan banyak Lebih mudah ibu kan terpahamkan. sama kan. Sama. Iji. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita sampai 10.45 menit. Jadi masih panjang dan silakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktu yang masih panjang untuk diskusi, sharing maupun bertanya. Silakan. Sudah nggak ada kok Bu, sepertinya sudah pada ngantuk. JJ, Nggak apa-apa. tidak ada? Bagaimana ini Bapak Ibu? Nanti kalau ada gini loh, kalau misalkan kan Lamdik punya kanal untuk pertanyaan kan, bisa bertanya ke situ kok. Nanti teman-teman jawab kok. Nggak apa-apa. Siap, Prof. Dan kalau Atau mungkin teman-teman bisa mau di-share link. yang melewati kantor Lamdik mau mampir juga, welcome kok. Kami senang. Mungkin sedang galau Ya. menunggu instrumen, Prof. Nggak usah galau. Jangan galau lah. Izin Bu moderator boleh menyambung Oh, baik, pertanyaan silakan sedikit. Bapak. Baik, terima kasih Bu moderator, terima kasih Prof. Muklas. Tadi saya menyimak dan banyak informasi yang menyegarkan dan membuat semua harus semakin bersiap-siap, walaupun tadi disampaikan jangan cemas, tapi ya kayaknya terbaca nih suasana kebatinan teman-teman, terutama yang mau akreditasi. Baik, Prof. Saya ingin menanyakan tentang ini kaitannya dengan OBE, karena tadi ada satu aspek yang akan mewarnai instrumen baru dan perbedaannya mendasar dari sebelumnya, yaitu outcome based education. Ini yang tadi dalam cuplikan draft instrumen kira-kira begitu, akan mengukur ketercapaian outcome based education-nya. Jadi yang kami bayangkan ketika Prof tadi sampaikan itu berarti kan pengukuran yang memang setiap program studi pasti sekarang sudah punya formula begitu ya, untuk mengukur ketercapaian kompetensi-kompetensi yang ada dalam setiap mata kuliah, dan itu pasti Suaranya hilang tuh. Ya, sepertinya. Ya, bagaimana ketercapaiannya, Prof? Tadi disampaikan Bapak Siliwangi. Silakan, Prof. Gini loh ya, jadi mungkin saya dengan senang kalau memang bisa di teman-teman.
ketika kurikulum itu jangan base, jadi kalau saya ya, jadi jangan mata kuliah dipastikan dulu. Jadi mestinya itu ini loh output kami yang kita janjikan kepada publik. Untuk ini mesti perlu kemampuan ini didukung ini lah. Ini yang kemudian dicarikan mata kuliahnya. Kita ini kan dosen, dosen itu biasanya terlalu bangga dengan mata kuliahnya. Wis, nak dihapus terus apa iki? Iki penting iki ini kan. Apalagi baru pulang S3, penelitian tentang apa pokoknya itu penting lulu kan. Nah, itu Maaf. yang perlu di apa ya, kita membuka diri, membuka pikiran. Oh, ternyata era baru itu gini ya. Jujur saya ini agak keluar konteks ya. Saya itu sedang mungkin belum selesai sih tulisan saya, mungkin ya perlu 2-3 bulan lagi buku saya keluar ya. Pertanyaan saya gini, ketika kemudian perkembangan kayak begini ini, ketika hubungan antara pekerjaan lulusan dengan prodi asal itu makin longgar, ketika seringkali kemudian apa yang diajarkan itu 5 tahun lagi sudah out of date, terus apa yang perlu kita berikan pada mahasiswa? Itu yang perlu dipikirkan ketika kita membuat kurikulum. Walaupun saya ini bangga, saya ini ahli bidang X gitu ya, tapi kalau ternyata kemudian ini tidak mendukung, tidak berkontribusi pada prodi ini, ya jangan marah. Nah, biasanya kita marah, jangan dihapus mata kuliahku gitu kan. Loh, kalau saya malah seneng dihapus, gak ngajar kan. Yang penting gajinya gak kurang kan gitu lah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi intinya begini, pastikan bahwa setiap mata kuliah, setiap topik di mata kuliah itu bisa dicari, dirunut kontribusinya kepada kompetensi lulusan. Kalau enggak kemudian Bapak Ibu mengetrap, trap itu apa ya? Mengerangkeng anak-anak untuk belajar itu, walaupun kita sendiri nggak yakin ada gandengannya dengan yang diingin dicapai ketika lulus, gitu ya. Intinya pada sisi konten dalam setiap mata kuliah ya, Nggih. Prof. Nanti bisa Menyesuaikan digambarkan dengan kok. perkembangan. Nanti Bapak Ibu kalau biasa menggunakan mind map gitu ya, bisa digandeng kok. Oh, mata kuliah ini ke sini loh, dukungannya ini ke sini loh. Jadi semua panahnya punya anak panah yang meyakinkan kita punya kontribusi, walaupun nggak langsung lewat ini gitu, tapi punya. Nek panahnya nggak ono loh, ini kan. Terima kasih Prof. Paparannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Prof. Bagaimana dengan kampus yang mahasiswanya sedikit? Nah ini, kebetulan kampus kami berada di daerah dan kenaikan mahasiswa belum signifikan. Apakah mempengaruhi akreditasi mendatang? Dari Ibu Faizatul Husna, Stein Malibu. Nggak ada ya. Memang kemudian pertanyaannya begini, bukan pada akreditasi ya, lah kalau nggak ada mahasiswanya kayak apa prodinya, seakan kan. Bukan, tapi nggak ada hubungan dengan akreditasi. Kalau memang kemudian 5 bagus sih, yang penting lulusannya kan. Jadi apa yang terpengaruh itu kemudian eksistensinya kayak apa. Jujur kita semua ini manusia bukan malaikat loh ya. Kalau mestinya kalau secara ekonomi itu ada skala ekonomi itu ada mestinya. Jadi skala ekonomi prodi itu berapa orang tuh yang kira-kira bisa mendukung. Kecuali Bu, kalau kemudian enggak ini didukung penuh oleh kayak prodi filsafat ya. Yang saya ini ada yang dari UIN. Ada kan dari UIN? IAIN. Ada Prof. Ada, Prof. Ada Prof. Biasanya di UIN itu prodi yang penting tapi jarang-jarang peminatnya itu usuludin. Betul nggak? Betul sekali. Ya kan? Nah, itu prodi yang memang harus di backup oleh pemerintah. Nah, itu jangan ditanya berapa peminatnya. Kalau misalkan yang daftar ke astronomi ITB itu tidak banyak.
nggak tahu maksud dia mau ngitungi bintang toh, ngono kan itu kan. Tapi diperlukan filsafat di UGM misalnya nggak kan banyak, tapi diperlukan itu di backup. Artinya memang itu peminatnya nggak banyak, tapi diperlukan betul gitu. Tapi prodi-prodi yang sifatnya melayani publik itu mesti dihitung skala ekonominya. Kalau enggak kemudian lo gak bisa bayari dosen, ya apa iki kan kan. Lo kan gitu kan itu. Tapi itu gak ada hubungan dengan aja ya, gak ada hubungannya ya. Iya, iya, iya. Karena memang itu menjadi polemik tersendiri, Prof, ketika di UIN, STAIN, maupun IAIN itu ketika prodi-prodi agama itu sedikit. Nah, ini akhirnya tutup seperti IAT itu peminatnya sedikit itu, Prof. Itu dari mana Bu Imran? Dari Dari kampusnya? UIN, Prof. Win mana? Dari UIN, UIN Win. Surakarta. Gini UIN kalau Hardiman Said Surakarta. saya kalau ngobrol dengan teman-teman di Kemenag itu prodi Usuluddin itu mesti biaya negara. Karena induk saya orang IKIP, orang UNESA, bukan orang UIN ya. Tapi pemahaman saya Usuluddin itu sebenarnya rohnya UIN. Betul, Prof. Agama. Karena kalau nggak itunya ditutup, lo kalau ngacungi watengen. Karena ilmu aslinya nih, bayangan saya orang kampung ya, ilmu aslinya kan di situ sebenarnya, ilmu aslinya ya. Yang lain kan ilmu terapan, ilmu digunakan sana kan, Betul. ini untuk dakwah, itu tak tinggi dakwah yo, enggak ini tak kayak ini, tapi kan ilmu aslinya, ilmu agamanya input angkut ya, kan di Usuluddin. Betul. Usuluddin dan Syariah. Iya gitu. Terima kasih, Prof. Berikutnya ada pertanyaan lagi terkait dengan kualifikasi dosen. Apakah menjadi syarat wajib lolos di awal sebelum ke indikator lainnya, Prof? Ini sebenarnya kan ketika buka prodi itu sudah ada syaratnya. Kan syarat tadi tidak jauh dengan itu. Gitu ya. Yang penting gini, jangan sampai kemudian biyen Pak waktu buka gitu golek wong-wong dilebokno kok kemarin wonge lunga ya gitu kan jangan. Tapi gini loh ya, teman-teman, pendidikan itu kan kalau kita mengacu pada teorinya John Hattie itu kan di luar kemampuan awal ya, di luar bakat ya, itu kan 53%, 50% kan apa katanya dosen, apa katanya guru. Jadi kurikulum segala macam itu ya berpengaruh, tapi tidak besar gurunya, dosennya. Jadi menurut saya dosen itu penting. Jadi panjenengan semua itu penting di kampus. Lebih penting dibanding bangkune loh ya. Iya. Begitu, Bu Fa. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya ke Bu Ana. Izin, Prof, apabila sudah mengajukan reakreditasi dari bulan September saat AL nanti, apakah penilaiannya masih menggunakan instrumen atau kriteria yang lama? Terima kasih, Prof. Loh, iya. Jadi kalau yang sudah sekarang ini diajukan, ya yang lama. Kan yang kan LED-nya LED lama. Kalau baru kan bingung kita. Ya yang lama. Ya, nah ini ada pertanyaan lain, Prof. Ini setelah submit, ada yang sudah submit, tetapi masih cemas, harap-harapnya pas. Kira-kira berapa lama biasanya rentangan setelah submit hingga informasi AL itu, Prof? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Lamdik nanti kelihatan kan. Jadi alurnya begini, begitu submit itu akan ada namanya tahapan verifikasi. Verifikasi itu belum masuk substansi ya. Hanya ngecek apakah lengkap tidak, jangan-jangan tabelnya nggak ada, jangan-jangan itu ya. Kalau sudah itu masuk ke tahap AK, asesmen kecukupan. Ya. Biasanya di situ itu kemudian kita akan menunjuk siapa asesornya, dan kita kan punya ketentuan asesor itu tidak boleh dari provinsi yang sama, macam-macam lah gitu ya. Kalau sudah nanti kemudian hasil asesor ini ada namanya validator yang mengecek bener nggak cara mengaksesnya.
Kalau sudah selesai di akses AK, kemudian masuk ke AL. Di AL selesai juga ada validator. Baru setelah selesai itu masuk ke namanya rapat majelis. Teman-teman seperti saya ini tidak punya kuasa apa-apa untuk menentukan hasil ya. Karena yang menghasil itu majelis. Majelis 9 orang yang itu mewakili rumpun ilmu. Jadi katakanlah ada orang yang wakili rumpun ilmu bahasa. Ada yang wakil rumput MIPA gitu kan. Mereka dialah yang akan rapat memutuskan berdasarkan data-data dari asesor tadi, diputuskan ini skornya sekian. Kami eksekutif nggak punya kewenangan apa. Begitu masuk ke kami ya itu akan kita sahkan gitu ya, kita sahkan, kita kirim Bapak Ibu. Jadi dewanya itu majelis itu dewanya dewa nggak tahu dewa apa itu ya, dewa daru barangkali gitu ya. 9 orang itu. Nah itu, dan dia punya kewenangan penuh untuk memutuskan hasilnya A, B, C. Kalau dia tidak yakin itu dia bisa kontak kepada validator. Ya apa ini kok gini bisa kontak supaya dia dengan penuh keyakinan, oh ini unggul, oh ini enggak tervalidasi itu. Kami nggak punya kewenangan apa-apa. Karena kami yang memisahkan, oh ini kewenangan yudikatif. Saya ini eksekutif nggak punya kewenangan itu, gitu loh, kira-kira begitu. Nggih. Terima kasih Prof. Perlu lagi saya kira untuk ketika nilai sudah keluar, disampaikan dari hasil dari rapat majelis itu tersampaikan ke prodi dan merasa tidak sesuai misalnya gitu Prof. Adakah pola sanggah yang bisa dilakukan atau bagaimana prosesnya? Ada. Kan ada namanya pola banding. Banding. Ada. Nanti kalau ada banding, itu nanti surat banding itu diminta untuk melengkapi ya kan. Yang saya banding karena A, B, C, D, E dibahas oleh panel akreditasi. Panel lain ya. Jadi bukan tadi, ada panel baru. Biasanya panel baru ini diambilkan orang-orang yang bidangnya itu. Jadi misalkan yang banding itu prodi pendidikan matematika, ya orang yang bidang itu yang senior untuk membaca ini. Kalau memang itu disetujui banding, ya dikirim ulang, dikirim asesor baru. Kalau enggak diberitahu bahwa argumen Anda banding tidak. Jadi yang nanti ada panel baru di luar tadi ya, di luar 9 orang itu ada panel baru yang sesuai dengan bidang. Biasanya 3 orang. 3 orang panelnya itu yang akan membaca, meneliti apakah memang bandingnya itu bisa diterima. Kalau diterima, akan di AL kembali oleh 3 orang. 3 orang. Kalau yang biasanya 2 orang. Kalau banding 3 orang. 3 orang. Nah, banding hasilnya final. Gak bisa banding tuh banding lagi nggak bisa. Gak barbar loh. Banding lagi lah. Kalau banding final gitu ya. Sudah Kak. Ada yang pernah banding hasilnya naik juga ada. Yang hasil tetap juga ada. Ada banding yang ditolak juga ada gitu ya. Tergantung ya tadi. Oh, juragan Dewan Daru tadi. Ya, karena rapat majelis 9 orang tadi Prof. Nggih. Berikutnya Prof, untuk akreditasi ketika sudah misalnya unggul kemudian ada waktunya terakreditasi kembali. Apakah ada memungkinkan menjadi turun begitu Prof? Mungkin saja. Menjadi sangat baik begitu? Mungkin saja. Misalnya kemudian, oh ini dulunya dosennya 4, sekarang tinggal 2. Yang 3 pergi. Mungkin aja. Mungkin. Jadi memang pernah ada yang terjadi semacam itu. Umumnya tidak banyak. Pernah ada yang terjadi turun. Biasanya kalau turun itu majelis akan biasanya ya, yang saya dengar kalau turun itu majelis akan cari informasi kiri kanan. Kenapa kok turun? Kok aneh kok turun itu. Itu biasanya begitu. Tapi memang pernah terjadi turun. Iya, karena biasanya seringnya akan naik Prof ya dari baik menjadi sangat baik, sangat baik menjadi unggul. Nah ini ketika unggul ternyata bisa juga untuk turun. Gini, jadi justru kami itu kan inginnya, makanya tadi Ibu dari mana tadi kan mengatakan bahwa kami memesankan betul kepada para asesor itu. Anda bukan polisi loh ya, bukan polisi. Anda datang sebagai kolega.
sebagai peer untuk memverifikasi data-data yang ada di LED. Di samping itu menunjukkan, oh ini kurang bagus, gimana baiknya. Itulah sebabnya ketika asesor kita rekrutmen ya, itu kan milih satu, dia harus dokter, gitu kan? Dia harus punya pengalaman manajemen karena akan menghadapi dekan dan seterusnya. 3, harus punya penelitian, macam-macam lah, supaya apa? Supaya bisa memberikan saran ini itu terhadap prodi yang dikunjungi. Jadi jangan hanya di polisi tok loh ya. Pendampingan, Prof. Iya, kita. Nah, memang begini teman-teman. Indonesia memang khas kok negara kita loh ya, negara kita sama-sama. Jadi kalau kita menggunakan lembaga akreditasi dari luar negeri, itu kan ada pendampingan. Bahkan sebelum membuat, mereka sebut self evaluation report, ya sama aja ya. Itu kan ada pendampingan. Lamdik pernah melakukan itu. Pernah tahun 2022. Ternyata itu itu disalahkan oleh pemerintah. Loh, tugas mengakreditasi, bukan mendampingi. Maka divisi pendampingan kami tutup. Dulu kita punya. Bahkan kita punya klinik akreditasi tiap hari Selasa Jumat. Dua kali seminggu. Kami tutup. Karena itu dianggap menyalahi tugas. Tetapi ya uang Indonesia itu kan pintar, cara akalnya banyak toh. Nah, kami sekarang bikin divisi pendampingan, kami copot namanya ABM Asta Bakti Mulia yang bisa mendampingi, tapi itu supaya gak disalahkan kita copot. Ini bukan Lamdik loh ya, itu ABM. Koncone, iya koncone gitu. Supaya tetap kami bisa mendampingi tapi nggak disalahkan tuh kan. Kan harus cari akal. Pokoknya tujuan sampai. Mantap, Prof. Jadi ABM itu ya Lamdik ini sebenarnya. Cuman supaya tidak disalahkan oleh pengawas kita, namanya ABM. Lamdik bukan, koncone iyo. Sohibnya, Prof. Ya sohib gitu kan. Ya, terima kasih, Prof. Paparannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Prof. Eh, dari Ibu Lia. Assalamualaikum, mohon pencerahan untuk meningkatkan akreditasi unggul Prodi, Prof. Terima kasih. Ya tadi, kan sudah belia. Ya tadi loh, ya katakanlah, misalkan katakanlah kalau outputnya bagus, SPMI-nya bagus, itu selesai. Sekali lagi SPMI ya kuncinya itu. Kalau SPMI-nya jalan bagus. Nah, memang kita ini orang Indonesia kan biasanya nggak tahu kalau orang Solo kayak Bu Imro itu gini, apa namanya, kalau di kampung saya saya orang Ponorogo ya. eh, ada guyon begini, dukun itu nggak pernah terkenal di kampungnya sendiri. Dukun tidak pernah terkenal di kampung sendiri. Jadi kalau yang memberitahu teman sendiri itu rada gak percaya. Kurang mandi, Prof. Iya kira gitu ya kan. Ya saya perlu ngundang orang luar biasanya itu. Oh ini loh kan. Padahal orang luar tadi, dukun tadi di kampung nggak terkenal. Jadi, nah itu memang kendalanya SPMI. Ketika tim SPMI itu kemudian memberitahu teman-temannya itu tidak begitu direken dulu, nggak begitu diperhatikan itu. Karena teman sendiri sama ono aing kan gitu kan. Gitu. Nah itu mungkin perlu dicarikan cara, apakah ditulis gitu atau yang menyampaikan hasil SPMI itu rektornya, dekannya gitu, mungkin carikan cara. Iya. Terima kasih, Prof. Kalau biasa di SPM itu ada LPM, Prof, yang ada. Tapi secara internal ya biasanya tersampaikannya. Ya baik, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Fatur. Ini menambahkan lagi. Maaf, Prof, melanjutkan bahasan yang tadi. Masa berlaku akreditasi sementara pada pola baru adalah 5 tahun, sementara pola lama adalah 2 tahun. Jika kami prodi baru yang berdiri tahun 2024 dan kemudian di tahun 2025 pola baru sudah mulai berlaku,
Apakah kami mengikuti pola baru atau tetap pola lama karena kami berdiri di saat pola yang lama? Ya bola lama. Pak Atur, mana namanya Pak Batur ya? Pak Batur. Ya kalau ijazahnya itu bunyinya bahasa Inggris. Walaupun kemudian setelah lulus namanya ganti bahasa apa gitu ya kan? Ya lama, ya lama. Oh, ya lama, ya lama. Tetap yang Gimana lama. sih? Ya lama. Itu tanya pada Bu moderator itu. Tengkleng ya lama, tengkleng itu. Siap, Prof. Anu ya, apa masih ada itu liwetnya apa? Yulemu Masih, Prof. masih ya gitu ya Nanti ini ya. kalau ke Solo, kami ini, Prof. Jalan-jalan ke Solo, Prof. Iya. Siap, siap. Ya, ada lagi Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Monggo. Sangat disayangkan kalau dilewatkan. Terus apa itu? Salam dari Ponorogo Sopo Ibu Rek. Oh ya, beliau Bu Mufanti sedang di Sydney, beliau, Prof. Oh gitu, nggih. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Ya kalau nggak ada jangan Oh ya, dipaksa loh, dari Bu. Ibu Siti. Ya, dari Oh, Ibu nggih. Siti lagi, Prof. Selamat siang, Prof. Saya Fitri dari Universitas Jember. Prodi kami berdiri September 2023. Mohon izin bertanya, Prof. Untuk prodi yang masih relatif baru dan belum menghasilkan lulusan, apakah memungkinkan untuk mendapatkan status unggul, baik dalam sistem yang lama maupun yang baru? Langkah apa saja yang harus kami sampaikan, upayakan supaya mencapai status unggul tersebut? Ya begini, eh prodi yang belum luluskan itu untuk unggul, ya mungkin, tapi memang berat. Karena apa? Kan belum punya lulusan. Jadi butir-butir yang bahasa gampangnya begini, gampangnya begini. Banyak yang mendebat ke saya mengatakan bahwa ini kan perguruan tingginya top, buka prodi baru. Mosok nggak bisa langsung unggul, saya goda gini. Ini ada restoran top, restoran ya top. Buka makanan jenis baru, mesti enak. Nanti dulu, kan? Nanti dulu. Jadi eh, bisa, tetapi tidak mudah. Karena apa? Karena nanti ibu belum bisa membuktikan lulusannya itu welcome oleh publik. Itu intinya. Jadi kalau walaupun dosanya hebat, sarana hebat, belum punya bukti bahwa lulusannya itu dianggap hebat oleh publik. Kan begini loh ya. Jadi baik tidak lulusan bukan katanya dosen loh ya. Ya, nek anakku ya cantik sendiri anak saya itu anak-anakku dia cantik sendiri anak dariku loh ya. Yang nilai orang lain gitu kan gitu ya. Jadi itu salah satu problemnya jika prodi baru untuk langsung unggul. Bisa-bisa, tapi tidak mudah. Sekali tidak mudah. Ya, mungkin bisa lebih dipertegas lagi, Prof. Kira-kira untuk yang prodi baru yang belum meluluskan itu kira-kira di poin mana yang bisa optimal begitu, Prof. Kalau tadi sampaikan UPPS yang penanggung jawab bukan prodi kan tadi begitu. Iya, jadi eh, yang bisa dioptimalkan itu 3 hal. Satu tadi kalau outputnya dosen, outputnya dosen. Yang kedua, kemudian prosesnya yang tadi katakan SPMI, OB tadi, 2 itu. Memang kelemahannya kemudian belum punya lulusan. Jadi katakanlah lulusannya bagus atau tidak, kita belum punya bukti. Dan itu kan cukup cukup besar. Tapi bisa, bisa, bisa. Nah, monggo nanti kan bisa ada exercise. Kita terbuka kok ada scoringnya kan. Bisa ada exercise, oh kalau gini skornya berapa gitu kan. Monggo. Ya, jadi semangat Ibu Siti. Masih ada kesempatan, insya Allah. Ya, berikutnya Bu Dina lagi. Tanya Prof, saya dengar dari kolega kalau ternyata boleh menulis di usulan akreditasi dengan nilai 4 meskipun hasilnya
belum mencapai 4 dan asesor akan mengurangi menjadi nilai yang aslinya dan prodi tidak akan mendapat penalti. Apakah itu benar, Prof? Ini itu dua hal ya, dua hal. Yang pertama betul, nanti ketika AL akan dilihat kembali. Kedua, ya kan begini kan, jujur apa enggak kan ketok kan. Oh, enggak duwe sepeda ngomong duwe sepeda. Jadi gitu lah ya. Jadi kan gini, asesor juga manusia, bukan robot. Jadi kalau ini semuanya kok bohong gini kan, itu kan gondok asesor. Ya, nanti Iya, anu iya, kok iya. ketika akan di dikoreksi lah butir berapa dikoreksi. Itu sebenarnya saya kepingin betul, saya berharap betul diisi dengan sejujurnya supaya juga belajarlah kepada ya jadi loh Bu, teman-teman, Bapak Ibu kan juga dosen kan. Kalau ngoreksi ujiannya semester masuk itu mahasiswanya bolong kayak ngamuk kan. Ini kan. Apalagi bimbing itu kan, bimbing skripsi kan. Ini datamu data pertemuan data kan wah, gitu kan. Kira-kira sama itu kira-kira. Iya, baik, Prof. Eh, Berikutnya ada lagi nih, Prof, dari Pak Sarif Husni. Selamat siang, Prof. Saya Sarifudin dari STKIP Taman Siswa Bima. Selamat siang, Pak Sarif. Eh, Pertanyaannya kami yang dari sekolah tinggi, belum universitas, apakah memungkinkan juga untuk bisa unggul, Prof? Aspek mana saja yang perlu di-highlight supaya bisa unggul? Menyambung pertanyaan dari Ibu Siti tadi. Pak Saripudin nggak ada hubungannya. Ya ada hubungannya dengan susu kuda Bima, kuda liar. Ya, Prof. Ya. Ini nggak ada hubungannya. Ada yang STKIP yang juga bisa unggul bisa ya. Itu yang kita Pak Itu Irwan Hakim kan. itu Prof. Ya iya. Minyak Sumbawa ya. Oh iya itu. Ada Minyak sama ada. kuda. Siap. Biasanya madu hitam pakai Pak Irwan. Iya, Prof. Aduh. Jangan serius ya. Sesekali harus ada ketawanya, Prof. Iyalah. Kalau Jadi, sudah habis jangan dipaksakan loh Bu, jangan sudah habis pertanyaan Bu. oh, Takut. siap, Tadi Prof. pertanyaan terakhir terus nyelenteng ke susu kuda liar. Tambah dari Pak Erwinia dari apa dapat minyak tadi, minyak Sumbawa. Baik, Oh saya iya. kira jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, saya kira sebentar ada pertanyaan apa lagi? Oh, sudah. Mohon Monggo kalau ada hal nanti berkenan, bisa lewat email, lewat apa nggih, monggo. Dengan senang hati. Iya. Terima kasih banyak Prof. Nggih, matur nuwun. Mukhlas Samani Nggih. terkait dengan paparan yang sangat luar biasa mencerahkan kami semua dan mudah-mudahan membawa kita dalam prodi unggul semuanya. Iya. Dan Kalau Bapak Ibu, tadi itu kalau tanya Pak Erwin aja tanya apa? Tanya apa itu? Apalah apa ada Minyak Sumbawa. Erwin itu minyak tanya Hmm. lay-lay. Nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun. Iya, Nggih. terima Prof. kasih banyak Prof atas Terima kasih kehadirannya banyak, dan Prof. Din live nggih. Bapak Ibu, Assalamualaikum. terima kasih banyak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi bersama Prof. Mukhlas Samani sudah berakhir dan kami kembalikan kepada Ibu MC. Silakan Ibu. Baik, Ibu Prof. Imro'atus Solihat, terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang sangat luar biasa sehingga kita dapat pencerahan terkait kebijakan Lamdik ke depannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan
Mohon kameranya dibuka. Di sini ada sekitar 7 sampai 8 slide, jadi dipertahankan senyum manisnya. Kami akan mulai men-screenshot ya Bapak Ibu. Oke, slide 1. Selanjutnya slide 2. Selanjutnya slide 3. Selanjutnya slide 4. Selanjutnya slide 5. Selanjutnya slide. Saya izin live dulu ya. Saya ada Zoom juga yang lain nih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. Imro. Terima kasih. Sehat ya. Terakhir slide Terima 7. kasih. Nuhun, Bu Presiden. Terima kasih, Pak. Ya, saya lagi Terima kasih, bimbingan Pak ini Dekan. nih, mendampingi Fakultas Bu Ana. Kedokteran nih, Prof. Mantap, mantap. Ya, ya, Prof. Terima Ya, kasih. nuhun ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah membersamai kami semua. Ya. Terima kasih Pak Dekan sudah membersamai kami semua. Biar, Prof. Izin live ya, Prof. Iya siap, Prof. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ariana, lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, kami ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu pengurus nasional dan regional untuk nanti bergabung bersama kami pada pukul 1 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan agenda rapat kerja nasional kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Waalaikumsalam. Tolong diisi absensinya Bapak Ibu, sudah 2 kali kami kirim di chat.